Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, apakah keadaan anak-anak sehat semua? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Untuk presensi, nanti Ibu kirim melalui Google Form. Nah, materi sebelumnya, Ibu sudah menerangkan terkait dengan teks ulasan. Dan materi pada kali ini, itu membahas mengenai teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah sebuah paragraf yang berisi pernyataan untuk mendorong atau mengajak seseorang untuk mengikuti keinginan penulis. Biasanya teks persuasi itu bersifat promosi karena adanya upaya mengajak pembaca. Nah, definisi teks persuasi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Guy Raff, suatu seni verbal dengan tujuan meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pembicara atau penulis. Dan menurut KBBI sendiri, teks persuasi yaitu ajakan kepada seseorang dengan menggunakan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Tujuan teks persuasi sendiri itu membujuk atau mengajak pembacanya agar mengikuti atau melakukan ajakan, perintah, atau bujukan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Nah, ciri-ciri teks persuasi itu ada 4. Yang pertama, penggunaan kata imperatif yang bersifat pemerintah, larangan, atau keharusan melaksanakan perbuatan. Yang kedua yaitu kata penghubung argumentatif, seperti kata oleh karena itu, maka dari itu, akibatnya, karena, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tulisan bersifat mengajak. Penulis dapat meyakinkan pembaca mengenai ide dan gagasan serta bersifat mengajak. Dan yang keempat, menumbuhkan kepercayaan, memiliki dasar atau integritas yang membantu kepercayaan dengan pembaca melalui tulisan. Nah, apa aja sih struktur teks persuasi? Yang pertama yaitu pengenalan isu. Menekankan pada pengantar umum tetapi masalah yang disampaikan masih mendasar. Yang kedua, rangkuman argumen, menekankan pada pendapat penulis yang diharapkan mampu memengaruhi pembaca. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Inti dari teks persuasi yang merupakan tujuan dibuatnya teks ini. Ajakan disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Dan yang keempat yaitu penegasan pernyataan kembali. Suatu upaya dari penulis memberi tekanan terhadap persuasi yang disampaikan kepada pembaca. Nah, dalam menyusun teks persuasi, kita perlu memperhatikan kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kata ajakan dan bujukan, seperti harus, wajib, sangat perlu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kata kerja imperatif, seperti kata tunjukkanlah, jadikanlah. Nah, itu. Nah, yang ketiga ada kata teknik atau istilah, seperti kurikulum, silabus, psikotes, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kata kerja mental, seperti mendengar, menangis, memikirkan, melihat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu konjungsi argumentatif. Oleh karena itu, maka dari itu, akibatnya, karena, dan lain sebagainya.
Nah, ini Ibu sudah menuliskan contoh teks persuasi seperti yang sudah tertera di layar handphone kalian. Contoh teks persuasi. Tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Ya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat. Menerapkan pola hidup sehat bukan hal yang sulit, karena semua makanan yang bergizi dapat dijumpai dengan mudah di sekitar kita. Ketika kebutuhan vitamin dan mineral tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Hal itu berlaku sebaliknya apabila kita tidak mengonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral, serta nutrisi lainnya. Selain makanan, kita juga harus mengimbanginya dengan olahraga rutin. Nah, ada 3 pertanyaan yang bisa anak-anak jawab. Yang pertama yaitu, mengapa sih kita harus mempelajari mengenai persuasi? Dan yang kedua, bagaimana cara penyampaian yang baik dalam membuat teks persuasi, seperti langkah-langkahnya dan lainnya. Yang ketiga, contoh penerapan persuasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab 3 soal yang tadi. Kalau sudah, nanti Ibu tanya satu persatu ya, sesuai dengan soal tadi. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Nah, mungkin anak-anak sudah menjawab. Mungkin yang pertama, mengapa kita harus mempelajari mengenai persuasi? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Ya, benar banget. Kita harus mempelajari mengenai persuasi itu untuk mengajak pembaca untuk melakukan atau menjauhi sesuatu dan menerima sudut pandang penulis akan topik yang dibahas dalam tulisan yang ditulis dalam teks persuasi tersebut gitu. Terus yang nomor 2, bagaimana cara penyampaian yang baik dalam membuat teks persuasi? Kita harus memperhatikan langkah-langkah dalam membuat teks persuasi sendiri.
Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat membuat kerangka, yang kelima mengembangkan kerangka, dan yang keenam membuat judul kerangka. Seperti itu. Dan yang nomor 3, contoh penerapan persuasi dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita melakukan kalimat ajakan seperti kalimat, ayo selesaikan pekerjaan rumahmu. Terus ayo kita menanam pohon untuk menyelamatkan bumi. Terus ada ayo kita belajar supaya kita menjadi seorang yang pintar. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada 3 soal, yaitu pilihan ganda. Yang pertama, teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, atau mengajak merupakan pengertian dari teks. Ya, benar banget, teks persuasi. Dan yang nomor 2, struktur teks persuasi berikut ini yang tepat adalah seperti jelaskan. Ada yang bisa menjawab? Oke, benar banget. Jawabannya yaitu D. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan ulang. Dan yang nomor 3, kata-kata penutup yang biasa digunakan pada bagian penegasan ulang itu apa? Ya, benar banget jawabannya yaitu A, dengan demikian. Oke, berarti anak-anak sudah sampai di sini sudah paham semua ya? Atau adakah yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, Ibu lanjutkan. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai teks persuasi tadi, Ibu harap anak-anak semua bisa memahami. Nanti kalau apabila ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan melalui WA group atau PC gitu ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok yang dikumpulkan minggu depan. Membuat satu kelompok itu berjumlah 3 anak. Nah, nanti membuat teks persuasi dengan tema bebas. Diskusikan struktur teks persuasi yang dibuat sama anak-anak semuanya. Terus hasil diskusi penugasan kelompok dikumpulkan minggu depan, gitu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kalau enggak, ini sudah masuk slide terakhir. Ada sedikit kata-kata buat anak-anak semuanya. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Nah, itu dari Bapak Soekarno gitu. Nah, nanti untuk minggu depan kita akan membahas mengenai teks drama dan juga pengumpulan tugas. Seperti itu ya. Mungkin itu aja dari Ibu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mungkin itu saja dari Ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.